Halo kelas 11, senang sekali bisa kembali memberikan materi buat kalian semua. Dan materi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Tentunya sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan memberikan beberapa informasi di mana itu kalian perlu memahaminya. Baik, yang pertama adalah tentang kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini perlu kalian pahami dan perlu kalian nanti tahu. Nah, kompetensi kita di 3.5 menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia, dan kompetensi dasar 4.5 menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui model pembelajaran problem-based learning, siswa dapat menganalisis modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Nah, di indikator pencapaian kompetensi ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita bersama-sama pelajari. Yang pertama adalah menganalisis restorasi Meiji sebagai awal modernisasi di Jepang. Yang kedua adalah menganalisis pembaruan pada bidang perindustrian, perdagangan, militer, pendidikan, sosial, dan hukum di Jepang pada masa restorasi Meiji. Dan yang ketiga adalah menganalisis imperialisme Jepang. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, pertanyaan persepsi buat kalian semuanya, ya. Apa yang kamu pikirkan jika membahas mengenai negara Jepang? Ya, saya rasa nanti kalian bisa memberikan jawaban kalian di komentar ataupun itu kalian keep aja, tetapi kalian tetap berpikir apa yang pernah kalian pikirkan dengan keberadaan Jepang saat ini. Mungkin ya perkembangannya ya teknologinya yang sangat luar biasa pesat atau di dalam hal kebudayaannya yang masih dijunjung sampai saat ini. Nah, dari tadi kita kan membahas tentang restorasi Meiji, restorasi Meiji. Apa itu restorasi Meiji? Ya, sebenarnya restorasi Meiji itu diambil dari nama seorang kaisar bernama Kaisar Meiji. Beliau adalah seorang kaisar Jepang yang mampu membawa Jepang menjadi negara maju. Nah, intinya seperti itu, tetapi tidak cukup selesai sampai sini. Kita mau menggali lebih dalam lagi, kok bisa ya Kaisar Meiji ini membawa perubahan besar di negara Jepang? Apakah sebelum adanya restorasi Meiji ini Jepang adalah negara yang kuno, negara yang terbelakang atau bagaimana? Nah, di Jepang sendiri sebenarnya ada dua penguasa. Yang pertama adalah kaisar dan yang kedua adalah shogun. Shogun itu apa sih? Shogun itu adalah para prajurit. Sedangkan kalau ada dua pemerintahan di sini, bagaimana cara membaginya? Ya, kaisar sendiri sebagai simbol negara, sedangkan shogun itu sebagai ini yang menjalankan pemerintahan. Nah, ini diawali ketika shogun memerintah di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa pada tahun 1639 sampai 1854 ini Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan sakoku atau isolasi. Maksudnya kebijakan ini seperti apa sih? Simpelnya seperti ini. Jadi orang Jepang tidak boleh keluar negeri atau orang luar negeri tidak boleh masuk ke Jepang. Tetapi tidak hanya demikian, sebenarnya beberapa negara masih diizinkan menjalin hubungan berupa hubungan ekonomi dengan Jepang, misal seperti Tiongkok dan Korea, bahkan Belanda, negara Eropa satu-satunya yang boleh masuk ke Jepang. Tetapi untuk menjalankannya ini sebenarnya Shogun Tokugawa sangat-sangat ketat kepada masyarakatnya, bahkan yang ketahuan keluar negeri bisa dihukum mati.
Nah, latar belakang kebijakan Sakoku, kenapa Shogun Tokugawa ini menjalankan kebijakan Sakoku? Yang pertama adalah Shogun Tokugawa menuding para misionaris Katolik melakukan pemberontakan bersama kaum Ronin. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, Tokugawa itu menuding bahwasannya para misionaris Katolik dari Portugis itu melakukan pemberontakan dengan kaum Ronin. Kaum Ronin itu adalah kaum samurai tak bertuan. Artinya mereka mau memberontak terhadap Tokugawa dikarenakan Tokugawa ini melakukan pembangunan istana dengan megah dan juga memberikan pajak yang tinggi terhadap masyarakat. Pada akhirnya nanti Tokugawa melakukan pemberantasan, sekitar kita 125.000 orang tewas di dalam perang tersebut. Dan yang kedua adalah mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya Daimyo Tosama, di mana memang shogun ini bisa sering-sering diganti. Nah, tetapi di masa Tokugawa ini ya, klan Tokugawa berhasil menjalankan pemerintahan lebih daripada 200 tahun. Nah, selanjutnya adalah akhir dari kebijakan Sakoku. Nah, ini diawali dari seorang tokoh dari Amerika bernama Commodore J. Perry yang masuk ke Jepang ya pada tanggal 31 Maret 1854 dengan membawa kapalnya yang disebut dengan kapal hitam. Nah, dampak dari masuknya Amerika ke Jepang ini ternyata sangat besar terhadap kemajuan di Jepang. Waktu itu Jepang tidak sadar bahwasanya di Amerika, di Eropa itu sudah terjadi yang namanya revolusi industri, sehingga negara-negara yang ada di Amerika dan negara-negara di Eropa itu sangat-sangat maju, baik dalam perekonomian juga dalam segi militernya. Jepang tidak menyadari ketika Amerika masuk ke Jepang, dengan mudahnya Amerika mengalahkan Jepang dengan senjatanya yang sangat-sangat canggih. Sedangkan Jepang waktu itu hanya mengandalkan katana atau pedangnya itu dan dengan cara perlawanan secara tradisional. Sudah jelas Amerika dengan mudah mengalahkan pasukan Jepang di bawah pemerintahannya Shogun Tokugawa. Dengan dikalahkannya Jepang dan menangnya Amerika terhadap Jepang, maka Amerika memaksa Jepang untuk menandatangani yang namanya Konvensi Kanagawa, di mana Jepang harus bersedia membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk aktivitas perdagangan dan untuk aktivitas masuknya kapal-kapal asing ke Jepang. Pada akhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa berakhir karena dianggap gagal dan kekuasaan diambil alih oleh kaisar langsung, dan waktu itu yang mengambil alih adalah Kaisar Komai. Tetapi kemajuan Jepang mulai tampak ketika kekuasaan dipegang oleh Kaisar Meiji anaknya. Dari situ nanti Jepang mulai berbenah diri dan merubah semua sistem yang awalnya tradisional menjadi maju dan melakukan imitasi atau peniruan sebagaimana bangsa barat maju, itu semua dipelajari oleh bangsa Jepang. Pada tahun 1871, Kaisar Meiji ini menjalankan misi Iwakura, yaitu menjalankan misi di mana orang-orang Jepang pilihan itu disuruh ke luar negeri, khususnya kiblat pengetahuan yang berada di Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Nah, ada tiga misi yang perlu dijalankan oleh orang-orang Jepang yang berada di Amerika dan juga di Eropa. Yang pertama itu adalah menjalankan diplomatik dengan Amerika Serikat. Ini khusus dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat sudah mampu masuk dan mengalahkan Jepang.
Dan yang kedua, merenegosiasi perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Jepang dan Amerika, di mana perjanjian ini sebenarnya lebih berat sebelah, di mana Jepang banyak dirugikan. Nah, yang ketiga, yang paling penting adalah mengumpulkan informasi tentang sistem sosial dan ekonomi bangsa Barat. Kenapa sih bangsa Barat itu bisa maju? Negara-negara yang ada di Eropa itu bisa berkembang sangat pesat, semua dipelajari. Oleh sebab itu, banyak fakta sejarah mengatakan bahwasanya banyak pelajar-pelajar Jepang itu melakukan semua cara untuk dapat informasi sebanyak-banyaknya dari bangsa Barat, khususnya misal dari Jerman, dari Inggris, dan dibawa ke Jepang. Dan ketika sampai ke Jepang, mereka mengaplikasikannya dan membuat produk-produk sendiri. Dalam bidang perindustrian, Kaisar Meiji melakukan kebijakan-kebijakan seperti membangun pabrik senjata, galangan kapal, peleburan besi, dan pabrik pemintalan. Sistem jaringan kereta api dan komunikasi modern pun dibangun di Jepang waktu itu. Selanjutnya adalah bidang perdagangan, di mana Kaisar Meiji mengembangkan pelabuhan-pelabuhan modern dan juga mendirikan bank-bank, membuat kapal-kapal dagang yang sudah maju sehingga itu menunjang perekonomian Jepang. Kemudian di bidang militer, warga Jepang yang berusia di atas 21 tahun itu wajib untuk ikut dalam militer. Tidak hanya itu, Jepang juga memesan kapal uap dari Belanda sebagai kapal perang yang penampakan dari kapal tersebut sebenarnya hampir sama atau mirip dengan kapal hitam yang dibawa oleh Commodore J. Perry yang mampu mengalahkan Jepang waktu itu ya. Di bidang pendidikan sendiri, Kaisar Meiji ini menerapkan wajib belajar kepada anak-anak di seluruh jenjang usia, baik itu SD sampai perguruan tinggi ya, dan di mana menanamkan yang namanya cinta tanah air, pantang menyerah, dan berani mati atau istilahnya Bushido. Makanya jangan heran ketika Jepang itu melakukan perang atau terlibat perang dunia kedua, Jepang adalah negara yang sangat sulit ditaklukkan, di mana Amerika sampai harus mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu bom atom, karena yaitu Jepang sangat-sangat pantang menyerah dan sangat sulit untuk dikalahkan. Itu didasari dari apa yang mereka dapatkan di sekolahan. Nah, artinya apa? Artinya negara yang besar itu dimulai dari kemauan masyarakatnya untuk tunduk dan patuh kepada pemerintahan. Nah, jika itu sudah bisa dijalankan, maka satu negara itu pasti akan menjadi negara maju karena masyarakatnya bisa ditata dan diarahkan ke hal yang lebih maju. Apakah negara kita bisa? Saya yakin bisa. Hal yang perlu diperbaiki adalah mental dari bangsa kita, di mana masih banyak orang yang tidak mau diatur dan masih banyak yang melawan pemerintahan. Nah, selanjutnya mengirimkan banyak siswa ke barat dan mereka diberikan beasiswa juga. Ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan, mereka kembali ke Jepang dan membangun negara mereka. Bahkan mereka juga menyewa jasa konsultan bagaimana pendidikan yang pas, yang bagus untuk Jepang. Itu hal-hal di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk bidang sosial sendiri, sebenarnya Jepang itu adalah negara yang model sosialnya adalah adanya kasta di sana. Jadi tingkatan-tingkatan kasta dari orang yang dipandang punya
pengaruh orang-orang bijak itu ditaruh di kasta yang paling tinggi, dan orang-orang yang kasta yang terendah adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang rendah juga. Nah, di masa Meiji ini, sistem yang seperti itu atau sistem feodalisme tradisional di Jepang itu dihapus dan dipusatkan menjadi satu kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan kaisar. Ya, melarang adat istiadat yang bersifat feodal. Tentunya itu seperti halnya menggunakan kimono, menggunakan katana, ya, dan itu sempat dilarang di masa pemerintahannya Meiji. Untuk apa? Ya, untuk membuat satu tatanan di mana hanya ada satu kekuasaan tertinggi, yaitu kaisar. Nah, untuk di bidang hukum sendiri, Jepang lebih condong memakai sistem hukum yang ada di negara Jerman. Artinya apa? Artinya dari sejarahnya kita juga lihat, kita juga tahu pada dasarnya atau pada intinya nanti Jepang menjadi negara yang fasis. Itu tidak mengherankan karena Jepang sendiri kiblatnya, kiblat hukum mereka ambil dari Jerman. Oleh sebab itu nanti Jepang pun akan masuk ke dalam bloknya Jerman juga, ya. Oke, kita sedikit akan membahas tentang imperialisme Jepang. Di awal tahun 1894, Jepang itu berhasil membuat imperium yang luas meliputi Taiwan, Korea, Manchuria, dan Tiongkok bagian utara. Ya, bisa dibayangkan ya, tahun 1871 Jepang baru memulai yang namanya misi Iwakura, di mana Jepang baru mengirimkan beberapa orang ke Amerika dan ke Eropa untuk belajar. Dan tahun 1894 Jepang sudah menuai hasilnya, bagaimana Jepang sudah menjadi sebuah negara yang sangat kuat, ya, praktis hanya sekitar 23 tahun Jepang menjadi negara adidaya yang ada di Asia. Tahun 1894 sampai 1895 bahkan Jepang itu melakukan perang dengan Tiongkok. Ambisi dari masing-masing negara sudah jelas, yaitu ingin menguasai Korea. Pada akhirnya nanti Jepanglah yang menguasai Korea, ya. Ya, pada tahun 1904 atau tepatnya 33 tahun setelah Jepang melakukan misi Iwakura, Jepang berhasil melawan Rusia, di mana ini menjadi sebuah sejarah baru. Negara yang ada di Asia berhasil mengalahkan negara yang ada di Eropa. Benar-benar luar biasa bagaimana Jepang tumbuh menjadi satu kekuatan besar di dunia dan yang nanti terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, cukup sekian materi yang saya bisa sampaikan. Semoga ini akan membantu kalian dalam memahami bagaimana Jepang menjadi sebuah negara imperialisme. Nah, nanti kita akan lanjutkan prosesnya bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia. Nah, tunggu saja di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Akhir kata, God bless.